Bincang bersama. Smart listeners, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu sosok yang kayaknya nyeni banget gitu ya. Main teater iya, nyanyi iya, nge-rap iya, songwriter juga iya. Nah, siapakah dia? Masih muda, terus juga energinya sangat besar, passionate juga. Kita langsung ngobrol-ngobrol dalam podcast Bincang bersama Bu Tiara Aska. Yeay, Hai Aska, halo. apa kabar? Baik, how are you? I'm fine and good. Good, that's good. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Aska di podcast Bincang Bersama. Juga seru banget melihat kegiatan Aska, kayak aktif banget ya. Iya, aktif Bun anaknya. Anaknya aktif banget ya Bun. Tapi kok tadi kan aku buka dengan hal-hal yang kamu lakukan gitu kan. Main teater iya, penyanyi iya, nulis lagu iya, rapper juga iya. Kamu lebih senang disebut sebagai apa? Seniman. Biar gampang. merangkum Seniman. semuanya ya. Iya. Ya aku seniman sih. Aku between everything, garis besarnya sebenarnya musik ya, yang aku bener-bener enjoy lakukan. Tapi kalau emang harus milih satu nih, nggak bisa milih dua gitu. Aku sih pengennya tetap berkarya di musik, terutama musikal. Musikal gitu ya. Karena emang kalau misalnya Smart Listeners denger juga lagu-lagunya Aska tuh benar-benar ngebawa kita gitu ya ke zaman-zaman Glee, terus juga Disney. ASM, betul. Yeah. Itu mungkin bisa Anda rasakan apalagi di single yang terbaru Breathtaking gitu. Tapi aku mau flashback dulu gitu ke masa kecil Aska. Emang dari kecil udah nyanyi banget atau jangan-jangan nih di-influence sama orang tua nih Aska sukanya dengan musik? Papa mamaku tuh memang bukan pekerja seni ya sekarang, tapi ada darah seninya. Oke. As in, papaku tuh dulu otodidak main musik, kecapi, suling, kendang, belajar sendiri. Gitar belajar sendiri. Dulunya papaku ngamen zaman kuliah buat nambah-nambah uang jajan. Dilakuin. Papaku tuh memang mungkin bakat otodidak juga datangnya dari papaku. Sedangkan mamaku dulu memang paduan suara mahasiswa. Di Unpad dulu. Jadi memang suaranya di keluarga aku tuh ada gen suara bagus lah, bisa dibilang. Nah, sorry bukannya sombong tapi emang darah mengalir gitu ya. Ya, ini fakta ya pemirsa. Itu ya diturunkan, jadi aku kecil hangat dengan nyanyi-nyanyi bareng keluarga. Terus kayak dulu tuh ingat sebelum aku tidur aku selalu nungguin papa pulang karena aku nggak mau tidur kalau aku belum main keyboard sama papa. Dulu lagunya tuh lagu jadul banget. Mimpi digigit ular, tau nggak sih? Aduh, aku nggak tahu. Aduh, ya aku juga nggak tahu sekarang. Tapi kayak aku yakin anak-anak zaman kita nggak ada yang tahu sih. Tapi lagunya tuh kurang lebih waktu semalam bung aku bermimpi kayak gitulah, lagu-lagu lama. Nah, terus aku juga dari dulu centil emang kayak di rumah tuh megang sisir turun tangga. Terus kayak aku grow up dengan benar tontonannya Disney, terus kayak kartun princess kayak gitu. Aku memang grow up dengan fairy tale itu. Jadi pun aku ngefans banget sama Taylor Swift. Jadi kalau nonton minggu depan. Iya ya minggu depan. Terus kayak, aku berangkat minggu depan di Singapura. Seru banget ya. Seru banget. Iya, jadi memang itu semua yang akhirnya bentuk aku jadi kayak sekarang sih. Dan di musik tadinya bahkan walaupun dengan semua bakat dan exposure musik itu, keluargaku tuh dulu masih yang kayak jangan di musik musik hobi aja. Musik nggak ada uangnya. Yes, itu yang selalu terlontar ya. I mean Asian family. Like the other day aku juga ada interview satu artis internasional yang setengah Asia, dia juga bilang gitu. Ternyata keluargaku juga gitu meragukan aku di musik karena musik apa sih bukan karir lah intinya gitu. Jadi memang dari dulu tuh aku takut gak ada uangnya segala macam, sampai akhirnya ada satu titik hidup di mana setelah aku mengalami struggle sana sini melalui kerjaan corporate, NGO segala macam udah aku lakonin, kok hati aku di musik ya. Tetap ya. Dan akhirnya aku mengumpulkan keberanian dan beneran akhirnya resign untuk mengejar si musik ini, walaupun jalannya juga nggak mulus. Tapi disitulah aku menciptakan Breathtaking yang tahun 2019. Bridging masuk ya, udah pinter jualannya. Tapi aku nggak mau masuk ke situ dulu gitu karena proses tadi tuh cukup menarik gitu kan. Mungkin dari masa kecil yang emang udah ke-influence sama kedua orang tua yang suka musik juga. Titik baliknya ketika kamu emang tahu aku tuh punya suara bagus gitu, aku punya mungkin sense music yang mungkin berbeda dari teman-teman yang lain gitu. Itu kapan? Apakah waktu SD, SMP atau mungkin pas kelas seni mungkin di sekolah atau
Tapi dari kecil memang aku tuh ikutnya seni sih, kayak teater, nari gitu. Aku ikut SMP juga mau nyanyi-nyanyi gitu kan. Tapi dulu tuh mama kayak, mama lesin ya. Enggak mau, bisa nyanyi. So gitu aku denger rekamannya sekarang, aduh pede banget gue zaman dulu. Tapi ya intinya akhirnya I'm glad that I listen to my mom. Aku akhirnya ambil kelas nyanyi, karena dari situ aku waktu itu inget, aku les di Purwacaraka, Bogor waktu itu. Dan dari situ justru kok aku malah dijadiin tim inti ya buat lomba ke Purwacaraka Nasional. Terus kayak, kok aku kalau lagi resital misalkan, kok aku disuruh nyanyi solo ya, kayak gitu. Kayak, oh ternyata nyanyi dengan teknik tuh bukan semata-mata suara aku akan berubah. Jadi gitu. Tapi memang ngebenerin supaya pita suaranya nggak sakit. Nah dari situ kayak, oh aku bisa nyanyi ternyata. Ikutin lomba-lomba SMA. Tapi belum ajang gede. Ikutin lomba-lomba selevel kota lah ya, kota, terus provinsi. Alhamdulillah juara 2, 3 dapet. Dari situ sih yang kayak nyanyi deh. Tapi again orang tua aku tuh masih yang kayak, jangan nyanyi nah, kamu yang lain aja. Di ini aja broadcasting gitu kan. Jadi penyiar radio, jadi apa ya? Tapi untuk sekarang di satu sisi aku masih ada sisi itu. Aku masih nge-host. Dulu juga aku pernah sebulan siaran di radio sebelah. Ya, jadi kayak I tried what she wanted dan aku enjoy juga sama bidangnya. Cuman setelah aku mengelanglang buana kok aku maunya musik ya, kayak gitu. Oke, jadi ternyata banyak hal yang dicobain juga sebelum banyak itu banget gitu ya. Trial and error-nya. Oke, tapi kalau misalnya turn back point orang tua akhirnya, yaudah Aska kalau mau musik silahkan monggo nak gitu. Itu tuh kapan tuh? Ya sebenarnya sampai sekarang juga aku masih suka dikirimin lowongan BUMN. Kayak semua relate ya pekerja-pekerja di industri kita ini. Iya, tapi enggak ya, aku sih karena again aku udah jarang minta uang dan bahkan kayak kalau nggak dikasih ya nggak minta gitu. Dan aku udah bisa dengan gaya hidupku yang sekarang yang cukup buat aku sendiri ya. Aku tuh kan jajannya banyak. Kayak beli gitu. Tapi walaupun masih dengan ranah yang bijak ya, jangan sampai kayak kita melarat, nggak punya duit dipaksain gitu. Tapi ya itu mungkin mama, papa ngelihat, oh ini anak bisa ngidupin diri sendiri sekarang. Ya udahlah gitu, walaupun sekali-sekali kayak, nah coba nih di embassy ini nih gajinya gede, dan nanti kayak, bisa kok dari freelance segini, tapi sabar dulu. Itu sih. Oke. Tapi seru ya, akhirnya ya itu, Aska menemukan jati diri lah ibaratnya di musik gitu. Tapi karir musik sendiri gitu ya, untuk memulai tadi kan sempat kerja di NGO dan lain sebagainya, itu sejak kapan tuh? Akhirnya punya keputusan yang besar kayak oke, aku harus resign dan mencoba nih dunia yang mungkin ya belum tahu nih ujungnya tuh seperti apa. Di 2019. Baru banget dong. Baru, iya. Karena aku udah corporate udah, terus kayak NGO udah gitu kan. Udah merasakan aku tuh nggak bisa kantoran. Gitu. Tapi di musik pun tidak mulus ya. Karena memang aku sempat ada di fase dimana aku propose ke papaku, mau nggak bayarin single aku gini promo gini sampai angkanya fantastis. Aku naif waktu itu berpikir, oh bakal return. Padahal namanya musik karya sekarang apalagi ngandelin algoritma, nggak bisa diharapin, ini pasti return. Dan jadinya aku nggak suka musik waktu itu. Jadi aku nggak mau nulis lagu lagi deh, nanti nggak enak gitu. Nanti nggak return lagi. Udahlah nanti aja deh nulis singlenya. Tapi urgensi yang tadinya ada itu jadi kayak pelan-pelan nggak passionate, tapi kok kayak di dalam tuh tetap ada gitu yang kayak nggak gitu nulis, apalagi membaca. Mungkin memang lagu-lagu aku streamingnya belum banyak ya secara numbers, tapi ada aja 1, 2, 3 orang nge-DM aku, entah stranger atau bahkan teman-teman aku sendiri yang lagi struggling tuh kayak, makasih ya lagu lo yang breathtaking tuh nemenin gue recovery pasca ini. Makasih ya gara-gara denger lagu-lagu lo, gue sama pacar gue jadi balikan. Kayak gitu. Jadi kayak, oh ternyata walaupun small scale tapi itu impactful. Dan itu yang kayak nggak bisa. Lo tuh maksudnya udah dikasih gift, aku udah dikasih gift untuk bisa memberikan pesan lewat karya, kenapa berhenti gitu. Tapi ada satu mindset yang aku ganti. Apa tuh? Tadinya aku berharap musik bisa membawakan aku uang, tapi sekarang nggak. Jadi aku kerja tempat lain, lalu freelance juga. Aku kebetulan on daily basis aku adalah seorang dubber dan voice actress. Ya, aku jadi ngidupin biaya aku semua pakai uang di situ. Tapi aku tetap mau idealis di musik aku. Yang penting musik aku nggak mati.
Oke. Gitu, ngakalin aja kan untuk Iya, sekarang. betul. Sambil berusaha, kayak kan kita promo-promo kemana-mana ya nggak ada yang tahu suatu hari naik. Iya, Iya, tapi itu mindset yang aku rubah adalah aku nggak bisa berharap materi dari musik. betul. Apalagi kalau kamu cinta sama musik, Yes. kamu nggak boleh mengharapkan itu gitu. Makanya aku ngakalin, juggling here and there, but it works so far. So Wah, seru banget ya. Tapi pasti ya itu ada momen-momen yang mungkin lagi capek-capeknya, lagi lelah-lelahnya gitu. Dan musik yang jadi pelariannya Aska nggak sih? Gitu. udah bukan pelarian lagi sih, udah kayak makanan Rumah sekarang. kali ya? Iya rumah. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu Aska yang mungkin juga tadi impactful gitu kan. Karena mungkin Aska melalui prosesnya sendiri, terus juga mungkin ceritanya memang Aska banget, akhirnya Aska tuliskan, itu menjadi tempat curhat nggak sih? Atau jangan-jangan seluruh lagu-lagu Aska tuh emang ya curahan hati seorang Aska atau gimana? Kurang lebih benar curahan hati seorang Aska. Boleh diceritakan? Lagu yang mana nih banyak? Lagu-lagunya sebenarnya Oke. kalau lagu kamu, kalau aku lihat ya kayak Breathtaking tuh kan lebih ke personal gitu kan. Yang lain pun seperti itu gambarannya atau? Iya, kurang lebih jadi gini, aku selalu ingat satu kata-kata dari mama kayak, "Nak, kalau kamu dengerin lagu, nulis lagu, jangan yang negatif kata-katanya. Oke. Nanti keaminin loh di dunia nyata." Ah. Lihat tuh satu artis nyanyi kemana waktu Oke. itu sempet kan ditinggal suaminya kayak maaf Kak, Oke. tapi kayak bukan berarti gosip, tapi I mean ya itulah, you got the Takutnya, point, ya, you got ya. the point. Kayak mamaku tuh soalnya kayak jangan, karena mamaku tuh percaya banget sama words of affirmation, Oke. manifestasi Yes. ya. Sama aku juga jadi kebawa sekarang kalau misalnya mau apa afirmasiin. Afirmasi kan in a way doa ya. Betul. Nah, takutnya kalau aku nulis lagu yang banyak negatifnya kejadian. Karena pernah ada satu waktu, mungkin ini kebetulan aja, Oke. tapi aku sama trio aku ngerilis single galau, Oke. isinya tentang pergi orang putus. Gak lama putus aku. Oke. Dari mantanku beneran putus kayak oke, enggak lagi. Jadi sekarang kayak pengen bikin lagu-lagu yang positif. Iya. Tapi nggak cuman semata-mata lagu positif. Lagu aku sih, aku punya idealisnya adalah, karena aku juga, all in all aku seorang aktivis juga. Aku membawa awareness lewat konten-konten aku tentang perempuan, tentang kesehatan mental, tentang ya kadang juga perlindungan hewan, tapi nggak sebanyaknya ke situ. Self love ya, pokoknya lines aku tuh, benang merah aku tuh ada di perempuan, kesehatan mental sama self love. Nah, karya-karya aku tuh kalau yang udah rilis nih ya, so far emang berputar di situ. Breathtaking, terus ada ya udahlah tuh tentang perempuan kan, kayak perempuan bisa jadi apa aja. Kesimpulan semua karena cinta juga tentang mengalahkan monster yang ada di diri ini, dan intinya bersahabat sama monster. Walaupun di liriknya tuh ada ya, walau kepalaku masih berbuat owner sendiri, kayak masih kok dengan segala aku yang maksudnya sudah mencapai titik ini, orang lihat aku, some people see me udah hebat, udah jadi panutan, tapi masih ada internal struggle itu, dan normal banget. Nah, aku tuh dengan karyaku, aku mau menormalisasi pesan-pesan kayak gitu, kesehatan mental, terus perempuan bisa jadi apapun yang dia mau, segala macam itu sih, dan termasuk Breathtaking ini. Yes. Breathtaking ini mungkin boleh diceritakan lebih gampang lagi nih. Sebenarnya ceritanya tentang apa, dan mungkin kisah hidup apa sih yang Aska bawa ke lagu Breathtaking ini? Iya, tadi aku udah sempat singgung, Breathtaking itu aku bikin pas aku akhirnya punya keberanian milih karir di entertainment. Yes. Iya, ya simpelnya itu. Tapi Breathtaking sendiri lagunya tentang merayakan moment of victory dalam hidup kita. Entah itu momen kecil atau momen besar. Nah, ini bisa dilihat banget di video klip Breathtaking yang 2019. Itu ada mini dokumenter aku bikin tentang struggle aku dan teman-temanku. Ada yang di situ teman aku orang dengan bipolar. Akhirnya dia yang tadinya struggling banget, akhirnya dia bisa berusaha untuk akhirnya lulus walaupun telat jadi 5 tahun, dan dia sekarang bisa berkeluarga, dan sekarang malah dia bikin support system untuk teman-teman dengan bipolar juga gitu. Ada teman aku yang dia dancer K-pop tapi cowok, yang kayak dia dibully karena dia itu sekarang udah kayak udah amat, ini kan hal yang bikin gue seneng. Terus ada transpuan, teman aku yang transpuan, yang gimana dia sampai diusir-usir segala macam, tapi at the end of the day dia memilih untuk jadi dirinya sendiri, karena kalau enggak aku nggak pernah bebas dan aku akan menyesal seumur hidup, intinya kayak gitu. Dan banyak Breathtaking momen lainnya yang kemenangan tuh bervariasi ternyata dalam hidup, dan sesuai individu tuh pasti beda-beda, besar atau kecilnya. It doesn't matter, karena itu important, dan yang harus kalian recognize adalah selain itu usaha dari orang-orang sekeliling kamu, itu juga usaha kamu. Kadang orang paling lupa untuk berterima kasih sama dirinya sendiri. Ya.
itu. Breathtaking itu tentang itu. Berterima kasih sama diriku sendiri dan mau merayakan aku udah di titik ini. Mungkin cerita sedikit, kalau big victory selama sepanjang Aska berkarir di musik, menurut Aska itu momen apa? Musik ya, maksudnya entertainment in general aja ya. Salah satunya kemarin pas aku main Mamma Mia musical, aku jadi peran utama, jadi Sophie Sheridan. It's crazy, cause aku udah fans ABBA tuh dari kayak bertahun-tahun lalu. Aku nonton Mamma Mia musical Broadway dan Australian castnya tuh 2 kali. Yang pas dia datang ke sini ke tim ya waktu 2018 sama pas aku lihat di sana. I love ABBA. Aku ngamen dulu kan sempat ngamen di Aussie. Aku ngamen lagu ABBA. Aku cover lagu ABBA di YouTube. Kalau masih ada deh dicari YouTube Mutiara Aska lagu ABBA tuh banyak banget kayak. I adore them very much. I love their works and all. So never in my life aku bakal ada full circle moment yang dimana aku jadi Sophie Sheridan. Nggak tahu. Cuman aku selalu berdoa, ya Allah, karena kan aku udah nggak dikasih panggung tuh dari pandemi tuh aku udah nggak ada panggung lagi. Ya Allah, aku mau comeback panggung. Aku mau main musikal lagi. Ya Allah, mau main musikal lagi. Terus kayak sempat audisi berkali-kali nggak lolos gitu kan. Tapi ternyata begitu Mamma Mia jadi Sophie, itu benar-benar kayak aku shock sendiri kan. Oh ini ya Allah, kenapa aku disuruh sabar. Ternyata aku disiapin buat momen ini. Itu breathtaking momen aku sih. Oke. Dan itu mungkin jawaban itu tadi ya, afirmasi positif dan lain sebagainya. Mungkin di internal dialognya Aska tuh terucap, tapi ya it happens gitu. It happens ya. Untuk mempersiapkan hal-hal yang masih unexpected atau mungkin yang jadi harapannya Aska ke depan gitu. Apa yang Aska lakuin di masa sekarang? Tentunya berusaha ikhtiar. Aku juga nih dari tadi kemarin casting, besok juga ada audisi lagi. Aku tetap mau lah ya, nggak mau berhenti dulu lah di sini gitu. Pertama itu mungkin usaha secara nyatanya, sama aku mempersiapkan mental yang dimana yang namanya orang mau nyoba sesuatu pasti ada gagalnya. Betul, setuju. Kayak aku adalah orang yang mencoba banget untuk menjadi nothing to lose. Aku orangnya ambisius banget. Jadi ambisius tuh rata-rata punya kecenderungan kalau kecewa tuh kecewa banget sampai dia nggak mau nyoba lagi kan, sampai jatuh banget. Nah aku tuh berusaha banget tidak menjadi orang seperti itu. Aku akan tetap all out, aku akan tetap ambisius dalam apapun yang aku mau lakuin. Sampai dulu tuh aku sempat dibully karena aku terlalu ambis. Kayak zaman sekolah panjang lah ceritanya. Tapi intinya sekarang aku udah bisa embracing that side of me that there's nothing wrong of being ambitious. Like aku bisa ada di titik semua ini, bisa interview artis luar negeri, diterbangin ke sana, ini itu karena aku ambisius. Jadi aku udah embrace itu, tapi aku siapkan kalau memang aku nggak dapet, ya sudah, jangan terlalu sedih lama-lama, cari lagi yang lain. Itu sih yang aku siapin. Yes, itu satu mindset yang bagus juga sih sebenarnya ya, untuk memandang ya mungkin itu kelemahan tapi juga jadi kelebihannya Aska gitu. Tapi mungkin kita mau nambahin lagi terkait dengan Breathtaking, ini kan di remake di reimagine. Nah, apa tuh reimagine? Karena Cloud juga baru ya. Cloud besok. Yes, besok. Jumat mungkin nanti dia udah tayang. Nanti nonton aja. Itu apa konsep yang mungkin dibawa Aska? Karena kan lagunya sudah pernah rilis di tahun 2019. Ya, sebenarnya lebih mature secara materi suara aja sih, sama ada mungkin improv yang lebih showcasing singing skill aku yang udah upskill, sama yang kalau Breathtaking terutama paling beda adalah ada rapnya. Karena dulu aku belum menjadi rap singer kayak sekarang kan. Sekarang aku udah mencoba mengkonsisten ini karya-karya aku mau ada rapnya deh walaupun sedikit. Nah, Breathtaking Reimagine itu ada rapnya. Ini menarik ya, karena rapper Indonesia yang perempuan tuh nggak banyak. Mungkin satu nama yang besar ya Ramen Girl yang udah go internasional. Kamu gimana nih untuk melihat potensi panggungnya ataupun mungkin karirnya sebagai rapper? Karena kan masih belum luas ya, dan bahkan mungkin masih dianggap sebelah mata gitu. Iya. You brave? Aku bahkan nggak ngarepin panggung lagi sekarang. Karena bener-bener kayak ya udah kita cari duit di tempat lain, yang penting aku bisa berkarya. Posisiku sekarang begini, nggak tahu kan bulan depan, tahun depan. Betul. Tapi yang yang nyadarin aku kalau aku bisa berpotensi menjadi identity yang unik kalau aku tetap nge-rap adalah mentor aku, Willy Winarko namanya. Dia adalah seorang rapper Indonesia juga ya, keren dia. Dia juga bilang, rapper cewek tuh memang ada beberapa, tapi yang bahas isu sosial dan bahasa Indonesia kayak lo tuh jarang, kata dia gitu. Yang gayanya kayak lo tuh jarang. Lo di sini deh beberapa tahun ke depan, nggak tahu sih, tapi kayak gue rasa lo bakal cocok, dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya aku ya dengerin kata dia, kan dipikir bener juga. Bikin lagu galau udah banyak, bikin lagu pop ya banyak sih.
Ya udah, aku mau combine dua hal yang aku suka, pop dan rap. Itu sih. Oke, jadi kalau bisa dibilang musiknya Aska untuk mungkin setahun ke depan ya, 2024, dan mungkin berlanjut akan ada unsur rapnya. Ada unsur rap, ada unsur musical. Kita gabungin tuh seru dua-dua nih. banget. Oke, tapi kita mungkin penasaran gitu. Boleh nggak sih nyanyi sedikit? Boleh rapnya? Yes. Oke, and it sekarang. Iya dong. Breathtaking ya, Yes. nanti Paula denger aja ya. Oke. And it's all breathtaking, yeah. It's a lifetime learning, don't you go. Ramble along, stopping who you are, it's a no-go. Take a moment thanking who you are, you've deep that low. Take a moment, you face that demons toe to toe. One step, two steps, you get it. Don't hold them back, it's worth it. Burning flame, burning fire, burning passion. Wear what you must, what your product, cause now that's a fashion. Wow, itu dia breathtaking ya. Itu yang baru sedikit gitu, semua listeners. Nanti pastinya Anda bisa langsung dengarkan di digital streaming platform karena sudah ada di sana dan juga di YouTube ya. Di YouTube dan juga bisa dipakai soundnya di TikTok dan Instagram Music. Ya, Di kalau request mungkin- juga dong karena iya di radio. dong, boleh. Jadi yang pasti semoga Aska sendiri bisa menemukan victory yang kecil Amin. dan juga yang besar dalam Amin, karirnya. gitu. Yes, dengan branding yang mungkin agak sedikit berbeda dari sebelumnya ya, musical, pop, dan rap. Semoga ini bisa Ya. menjadi angin segar untuk karirnya. Aska. Amin. Amin. Kita tunggu main-mainnya lagi untuk promo single-single terbarunya di Oke. Smart FM. So thank you Aska. Thank you, thank you. Dan Thank you, juga Smart FM. semoga kisah Aska tadi ya yang penuh struggle dalam memperjuangkan passionnya di dunia musik juga bisa jadi inspirasi untuk Anda. Kalau gitu kita ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bye. Bincang bersama